Hasil rekaman dari CCTV, pelaku kita lihat berjumlah 3 orang dan salah satu pelaku membawa senjata api laras pendek, bahkan sempat menembakkan senjata saat menjalankan aksinya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lingkar dimanapun berada. Saya Bobby izin melapor. Saat ini saya sedang berada di lingkungan Polres Aceh Timur, tepatnya di depan halaman Satres Polres Aceh Timur. Pada acara konferensi pers terkait pengungkapan terhadap tindakan pidana perampokan yang terjadi di Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur pada 31 Oktober 2021, yang mana konferensi pers ini dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Aceh Timur didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi lainnya. Berapa pelaku, apa saja barang bukti yang diamankan, bagaimana kronologisnya, berapa uang yang dirampok, nanti akan kita saksikan bersama-sama penjelasan langsung oleh Bapak Kapolres Aceh Timur. Cek 1 2 cek. Perampokan atau pencurian dengan menggunakan kekerasan, dengan menggunakan senjata api tentunya. Kasus sama-sama mungkin kita tahu terjadi pada tanggal 1 November yang lalu 2021. Saya ulangi, tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 23 WIB di Toko Amanda, Dusun Pajak, Desa Arul Pinang, Kecamatan Penarun, Kabupaten Aceh Timur. Ini yang sudah kita berhasil tangkap pelakunya, ada yang ada di depan sekarang, ada 4 ya, dimana di dalam peristiwa ini ada 5 pelaku sesungguhnya yang terlibat di dalam kasus ini. Dan sebagaimana yang sudah dilihat oleh rekan-rekan media yang ada di dalam CCTV, itu ada 3 pelaku yang menggunakan senjata api. Yang pertama namanya BY alias RJ. Mana dia? Angkat tangan. Nah, ini. Kemudian yang kedua J ya, J. Mana dia? Jul. Nah, ini yang ada di CCTV. Ini adalah pelaku yang kedua. Dan pelaku yang ketiganya itu inisial R, tapi dia saat ini sedang dalam pencarian kita. Jadi BY ini alias RJ ini 33 tahun usianya. Ini merupakan pelaku utama dan pemilik senjata api yang ini. Ya, pemilik senjata api yang ini ya. Nanti kita tunjukkan. Kemudian di sini ada pelaku lain, MH, 26 tahun. Ini perannya membantu pelarian para pelaku yang sekaligus pemilik sepeda motor Yamaha RX King yang ada di depan. MH, katakan MH. Nah, ini dia membantu pelarian para pelaku ini. Kemudian ada RS 28 tahun. Ini tugasnya sebagai pengamat, mengawati lokasi kejadian, sekaligus pemilik sepeda motor Honda Beat yang ada di depan. Yang kalau kita lihat di CCTV itu digunakan oleh para pelaku untuk menuju ke TKP dan lari dari TKP.
Kemudian ZL ini termasuk juga pelaku utama, ya, yang ada tadi di depan. Barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik dalam kasus ini, pertama, satu pucuk senjata api pistol jenis FN beserta dengan magazin dan 2 butir peluru. Ini ada di depan ini. Ini. Kemudian 1 butir proyektil beserta dengan selongsongnya. Ini yang ditembakkan ke meja kasir, ya, yang milik korban. Kemudian 2 unit sepeda motor, itu Honda Beat tanpa nama polisi, dan 1 unit sepeda motor RS King. Kemudian tas yang berisi uang, yang pada saat itu kalau kita lihat di CCTV itu uangnya ada diambil. Di situ isi uangnya di sini ada 30.855.000 disita dari BY teman. Kemudian ada 4 unit handphone. Ada 4 unit handphone yang digunakan oleh para pelaku. Ini ada kita sita. Kemudian ada uang tunai juga 8 juta, ya, diperlihatkan oleh penyidik, yang dikembalikan oleh istri pelaku RS. Kemudian ada uang juga 6.455.000 yang tercecer dan ditemukan oleh warga, yang kita duga itu hasil uang rampokan yang pada saat kejadian tercecer di jalan. Jadi total uang yang sudah diamankan oleh penyidik sejumlah 47.010.000. Itu yang sudah diamankan dari perkiraan yang diambil 140 juta. Jadi dapat kami sampaikan kembali kronologis kejadian, yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 21.40 telah terjadi tindak pidana perampokan di Sapul Pinang, Kecamatan Penagun, Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan keterangan korban ZF dan hasil rekaman dari CCTV, pelaku kita lihat berjumlah 3 orang, dan salah satu pelaku membawa senjata api laras pendek, bahkan sempat menembakkan senjata saat menjalankan aksinya. Akibat kejadian tersebut, korban ZF yang merupakan mitra BRI Link, yaitu Amanda Jaya, mengalami kerugian sebesar 140 juta. Yang selanjutnya yang bersangkutan membuatkan laporan ke Polsek Serbajadi pada esok harinya tanggal 1 November 2021. Kronologis untuk pengungkapannya, mendapatkan laporan tersebut, tim dari gabungan Polres Aceh Timur dan bergabung dengan Polsek melakukan cek TKP, olah TKP, kemudian melakukan pemeriksaan saksi-saksi, serta berdasarkan alat bukti yang sudah kita miliki, kita memburu para pelaku yang terekam oleh CCTV. Dan pada hari Selasa tanggal 2 November, ya, tidak sampai 2 hari, sekira pukul 7 pagi, tim yang kita bentuk itu berhasil mengamankan BY alias RJ yang diduga sebagai pelaku utama beserta dengan MH dan RS. Ketiganya diamankan di perkebunan Biraperca, Desa Rantau Panjang, Kabupaten Aceh Timur. Dan selanjutnya pada hari Minggu yang kemarin tanggal 7 November pukul 16, tim gabungan kita kembali berhasil mengamankan ZL di sebuah rumah kosong di Desa Semenah Jaya, Kecamatan Rantau Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Saat ini tim kita masih melakukan pengejaran terhadap 1 orang yang sudah kita terbitkan DPO-nya yang berinisial AZ. Terhadap para pelaku ini kita persangkakan tentunya di dalam pasal 365 KUHP ayat 2, junto pasal 480, junto pasal 55 KUHP, serta kita lapis dengan kepemilikan senjata api, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya silakan kawan-kawan media, kalau ada yang bertanya silakan. Pelaku yang masuk di dalam CCTV, ya, yang melakukan penembakan. Dia yang melakukan penembakan. Yang DPO itu Pak ya? Iya. Hanya tinggal 1 lagi. Mudah-mudahan berkat daripada doa kita semuanya,
Tidak lama lagi juga akan kita tangkap. Izin Pak, untuk senjata api yang digunakan itu ada berapa pucuk Pak? Kalau kita lihat yang sudah kita amankan 1, Ya. tapi kalau kita lihat dari CCTV ketiganya memegang senjata api. Saat ini kita juga masih terus selain mencari pelaku juga untuk senjata api yang digunakan. Apakah kepada DPO itu masih memegang dana yang sisa daripada itu Bisa perampokan? jadi. Bisa jadi. Oke. Untuk Kita show ya. Kita show ya. Oke. Izin kemudian tahan bentar, ya. Izin kemudian. Nanti kalau dari pegang dia, baru kamu tenang. Jangan sampai saling tuduh ya kan. Kan dia yang naik ke atas. Nah, kau tahu kalau kasih duit itu langsung ambil. Kok bisa kau tahu itu duit? Yang setting sini mbak. Ya pernah berarti kau ke situ. Kalau si Rimba yang mbak. Sampai tahu kau ambil posisinya. Dan settingan mau tutup itu ide siapa? Kan posisinya sebenarnya waktunya kan pas mau tutup. Ide siapa tuh yang tinggal main mengambil mau tutup pas waktu mau tutup? Amanda, anakmu masuk rumah sakit. Kita apa? Tinggal minum Valid aja kalau mau sama internet, ya kan? Jadi butuh duit kan enggak? yang internet. Kalau butuh duitnya sampai ratusan juta, cuma utangnya bisa utang. Ya kan? Kerjamu apa selama ini? Apa kerjamu? Manen kan? Dodos sawit. Oh, rencana awal malam minggu. Kalian ada pergi ke dukun dulu kak? Enggak ada? Mau tahu ke dukun dulu kan? Waktu harinya nggak cocok gitu kan? Cocoknya minggu gitu ya? Terus lah, bukan bertanggung jawab kan? Baik, acara konferensi persnya pengungkapan keberhasilan tindakan pelaku perampokan yang terjadi di Penarun pada 31 Oktober 2021 sudah selesai di halaman Satres Polres Aceh Timur. Dari hasil konferensi pers tersebut dalam ungkapan Bapak Kapolres Aceh Timur berarti ada terduga 5 pelaku tindakan perampokan, kemudian 4 pelaku sudah berhasil diamankan dan 1 pelakunya masih dalam DPO pencarian polisi. Diduga pelaku yang DPO ini juga masih membawa sebagian uang dari hasil perampokan yang informasi awal itu sekitar 140 jutaan. Kemudian dugaan juga DPO ini juga masih memegang dugaan senjata yang salah satu senjata yang dilakukan aksi pada perampokan tersebut. Nah, dari hasil barang bukti ada 2 unit sepeda motor berhasil diamankan pihak kepolisian dan 1 pucuk senjata api laras pendek beserta magazine dan peluru yang telah ditembakkan beserta 4 buah handphone dan sejumlah uang yang telah diberhasilkan diamankan oleh Polres Aceh Timur. Dalam ini pihak kepolisian terus melakukan pengembangan terhadap DPO
yang masih di buron polisi. Kita mengapresiasi gerakan cepat dari pihak kepolisian dalam mengungkapkan kasus-kasus di Aceh Timur selama ini sangat luar biasa, dan terus semangat dan sukses jaya. Demikian laporan dari Pak Rom di halaman Polres Aceh Timur untuk Lingkar TV.